Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatta Mendra Majid. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya. Jadi kali ini saya akan sedikit berbagi atau sedikit sharing kepada teman-teman sekalian mengenai istilah baru, sebuah istilah baru yang akhir-akhir ini booming di telinga kita, di telinga masyarakat khususnya di Indonesia. Istilah tersebut adalah new normal. Jadi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, new normal ini adalah kenormalan baru. Sebelumnya istilah ini juga sebenarnya bukan istilah yang sangat baru, tetapi istilah ini juga sempat muncul di beberapa tahun atau beberapa abad sebelumnya, seperti setelah Spanish flu, pandemi juga. Kemudian istilah ini juga muncul setelah krisis keuangan pada tahun 2007-2008. Kemudian ada juga resesi global tahun 2008 sampai 2012. Istilah new normal ini juga ada pada saat itu. Tapi menurut saya kenapa istilah new normal ini sangat booming, sangat trending di telinga masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 ini, karena ya itu tadi, kita sudah berada dalam masa teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Jadi penyebaran informasi, penyebaran komunikasi itu berlangsung sangat cepat, sehingga istilah-istilah yang baru di telinga masyarakat ini akan menyebar di seluruh masyarakat. Jadi kalau kita artikan dalam situasi sekarang, new normal itu bisa dikatakan sebagai fase. Jadi pemerintah juga mengatakan new normal ini adalah fase setelah PSBB. PSBB juga adalah istilah baru yang kemarin sempat booming juga. PSBB itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah kita di Indonesia untuk mengurangi tingkat kasus positif corona di Indonesia atau mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi setelah PSBB kita memasuki masa new normal. Jadi new normal ini adalah fase setelah PSBB. Jadi new normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Saya sedikit menggarisbawahi kata beradaptasi. Jadi saya rasa pemerintah atau beberapa stakeholder menggunakan new normal ini karena ada kekuatan daya adaptif manusia yang tentunya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah teruji dalam bentangan zaman, berbagai rintangan, tantangan, halangan, dan cobaan. Jadi pemerintah menggunakan new normal ini sebagai adaptasi dari kehidupan setelah pandemi. Jadi coba kita lihat dulu apa yang dikatakan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Pak Wiku Adhisa Smita, mengatakan bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi sebenarnya new normal ini adalah aktivitas normal yang new-nya atau yang kata barunya itu adalah beberapa tambahan dengan penerapan protokol-protokol kesehatan yang digunakan pemerintah atau digunakan beberapa instansi lain untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga, tim gugus kita di Indonesia selain menggunakan new normal, mereka menggunakan istilah 4 sehat 5 sempurna. Mungkin teman-teman sedikit familiar dengan istilah ini, tetapi istilah ini sedikit berbeda dari yang teman-teman mungkin ketahui. Jadi 4 sehat yang dimaksud adalah memakai masker, menjaga jarak fisik atau social distancing atau physical distancing, kemudian mencuci tangan, dan serta istirahat yang cukup dan tidak panik. Jadi itu adalah 4 sehatnya. Kemudian 5 sempurnanya adalah menjaga imunitas tubuh sehingga tetap berada dalam kondisi baik. Karena kalau imunitas tubuh kita rendah, itu bisa mempengaruhi atau bisa mempermudah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian alasan lain mungkin yang mengapa pemerintah menggunakan new normal ini sebagai fase setelah PSBB, karena beberapa bulan ini tidak bisa kita pungkiri
dengan menggunakan atau dengan menerapkan hashtag di rumah aja seperti yang dikatakan Pak Jokowi beberapa bulan lalu tentang belajar, beribadah, dan bekerja di rumah itu bukannya sesuatu yang tanpa konsekuensi. Tentunya itu ada konsekuensinya. Jadi aktivitas publik yang sangat terbatas karena harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah itu membuat ekonomi kita mungkin bisa dibilang terpuruk, bahkan bisa dibilang seperti mati suri. Jadi menurut info yang saya baca pada kuartal 1 tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak sampai 3%. Itu adalah angka terendah sejak tahun 2001. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa pemerintah menerapkan istilah new normal ini. Artinya kita tetap bekerja, kita tetap belajar dan beribadah seperti normalnya, seperti biasa, tetapi tetap ditambahkan protokol kesehatan. Itu guna mencegah, karena ada beberapa prediksi seperti dari Moody's Analytics itu memperkirakan ekonomi terkontraksi minus 3,9% pada kuartal 2 2020. Kemudian Mirai Asset juga memperkirakan ada kontraksi di minus 1,5% pada kuartal 2 2020. Tentunya kalau keadaan seperti itu terus berkepanjangan, itu bukan cuma bisa jadi keresahan ekonomi, tetapi juga akan menjadi keresahan sosial. Seperti yang kita ketahui juga beberapa akhir-akhir ini, banyak teman-teman kita atau banyak orang-orang di Indonesia kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa menjalankan hidup seperti biasanya. Jadi itu bisa menjadi keresahan sosial. Jadi setelah keresahan ekonomi, ada keresahan sosial atau social unrest. Jadi orang-orang bisa frustasi karena ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan itu bisa mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sehingga bisa terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Jadi istilah new normal ini sebenarnya juga merupakan hanya sebenarnya istilah, karena ada beberapa negara-negara atau ada beberapa daerah di Indonesia yang tidak menggunakan istilah new normal. Seperti di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat itu lebih memilih menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kemudian di Jakarta oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu lebih menggunakan masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Jadi alasan Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa istilah new normal itu belum familiar di telinga masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya new normal ini. Jadi Pak Anies lebih memilih istilah-istilah yang mudah dipahami dan familiar di tengah masyarakat, seperti sehat, aman, dan produktif. Tetapi sebenarnya itu cuma perbedaan istilah, melainkan itu tujuannya sama. Jadi sebenarnya new normal ini akan menjadi cara kita mengadaptasi pandemi dengan membuat diri lebih nyaman di tengah ketidakpastian. Karena berdasarkan info yang saya baca dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom, itu mengatakan vaksin dari virus corona ini bisa saja mungkin paling cepat ditemukan pada tahun 2021. Itu berarti membutuhkan waktu yang masih cukup lama, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kemudian baru kemudian vaksin ini ditemukan. Jadi new normal ini digunakan sebagai cara untuk tetap mempertahankan laju ekonomi yang tidak terlalu buruk seperti yang katakan tadi, sampai menyentuh angka 3% sampai minus 3,9%. Tapi tetap menjaga protokol-protokol kesehatan supaya penyebaran dari virus corona ini tidak terlalu menjadi seperti Spanish flu kemarin yang beberapa tahun sebelumnya, itu yang memakan korban yang sangat banyak. Itulah yang dihindari oleh negara kita. Kemudian sebenarnya new normal ini tidak serta-merta dijalankan oleh beberapa negara, oleh beberapa daerah. Jadi di Indonesia sendiri, kalau pemerintah daerah ingin menjalankan new normal ini, perlu beberapa syarat-syarat tertentu. Tentunya juga syarat-syarat ini dikeluarkan dari Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi poin pertama yang harus dipenuhi
syaratnya adalah negara tersebut atau daerah tersebut sudah terbukti bahwa transmisi COVID-19 atau penyebaran COVID-19 ini sudah terkontrol. Kemudian yang kedua adalah kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus, serta menelusuri kontak-kontak pasien COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi risiko wabah pada tempat berisiko tinggi seperti fasilitas kesehatan, rumah sakit, kemudian rumah lansia, dan pemukiman padat penduduk. Jadi selain tingkat penyebarannya harus sudah terkontrol dan menurun, beberapa syarat juga harus, atau beberapa tempat umum juga harus memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan. Saya rasa juga di Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia sudah mengadaptasi kebiasaan ini, seperti diwajibkan selalu memakai masker, physical distancing, social distancing, kemudian harus selalu mencuci tangan, pemeriksaan suhu sebelum memasuki tempat-tempat umum. Itu semua adalah sesuatu yang sudah masuk ke dalam ranah new normal. Selain itu juga saya rasa di bidang pendidikan juga sudah memasuki masa new normal. Jadi semenjak virus corona ada di Indonesia, sekolah-sekolah diliburkan, universitas-universitas diliburkan, mereka mengadaptasi kebiasaan new normal, yaitu belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi streaming seperti Zoom, YouTube, dan lain-lain. Jadi saya rasa itulah beberapa pendapat saya tentang new normal. Tapi sebenarnya apa sih tujuan dari new normal ini? Menurut saya tujuan dari adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini adalah menuju normal kembali. Jadi jika proses kesadaran, pembelajaran, dan pengendalian lingkungan seperti yang saya katakan tadi, adaptasi masyarakat Indonesia ini berjalan cepat, jadi masyarakat pun akan cepat-cepat masuk ke arena kehidupan new normal yang mungkin saja besok lusa akan menjadi normal setelah melintasi batas kehidupan masa-masa lalu, masa-masa kelam. Kita boleh katakan masa-masa kelam seperti masa pandemi COVID-19 ini. Jadi semua perjuangan dan pengorbanan lebih dari beberapa bulan ini, atau mungkin bisa dihitung beberapa tahun, itu akan masuk ke dalam kehidupan baru atau ketercapaian kerinduan kita dengan kehidupan normal seperti sedia kala. Ya, itu mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya istilah new normal ini. Saya tutup podcast ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.